AMSI Maluku Utara gelar diskusi publik menangkal hoaks dengan literasi digital. Asosiasi Media Cyber Indonesia AMSI Maluku Utara menggelar diskusi publik yang mengusung tema menangkal hoaks dengan literasi digital. Kegiatan yang digelar di Cafe Story depan kampus Universitas Patimura, Kota Ambon ini menghadirkan para pemateri dari Ditreskrim Suspolda Maluku, Dinas Kominfo Maluku, dan pakar literasi digital dari AMSI Maluku Utara. Ketua AMSI Hamdi Jempot saat membuka kegiatan mengaku salah satu tujuan didirikannya AMSI yaitu untuk melawan hoaks atau berita bohong. Hoaks, kata dia, adalah musuh bersama yang harus diperangi, sebab hoaks kini menjadi sesuatu yang merusak prinsip kehidupan, bahkan dapat mempengaruhi kebijakan saat ini. Disebutkan AMSI mendorong agar literasi digital terus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat, terutama kalangan mahasiswa sebagai ujung tombak perubahan Indonesia ke depan. Hamdi berharap mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa tidak menjadi bagian dari korban atau bahkan sebagai orang yang ikut menyebarkan berita bohong. Ia berharap kegiatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya kepada mahasiswa sebagai ujung tombak penerus bangsa. AMSI Maluku dan Maluku Utara kembali menggelar diskusi publik berkaitan dengan upaya kita bersama-sama melawan hoaks, berita bohong dan ujaran kebencian. Karena kita tahu sendiri berita hoaks ini sudah menjadi persoalan yang begitu parah dan menjadi musuh bersama kita dan pemerintah. Karena itu kita berharap kegiatan ini melibatkan teman-teman mahasiswa generasi milenial agar mereka juga bisa menjadi pihak yang ikut memerangi hoaks ini, karena hoaks ini akan sangat berdampak buruk bagi kehidupan sosial bermasyarakat. Dan hari ini kita menggelar kegiatan bersama dengan Kepolisian Daerah Maluku dan juga didukung oleh teman-teman dari mahasiswa di Kota Ambon. Kanit Cybercrime Ditreskrim Suspolda Maluku Ibtu Heni Papilaya mengaku, di era saat ini banyak orang berlomba mengikuti perkembangan, di mana satu orang bisa memiliki akun media sosial lebih dari satu, seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan lainnya. Disebutkan banyak akun sosmed milik perorangan berpotensi besar sebagai sumber penyebar hoaks atau sebaliknya, mendapat informasi hoaks yang bisa saja merugikan konsumen, sehingga dengan mudah terjerat pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dia menegaskan aparat kepolisian sendiri akan melakukan tindakan hukum terhadap berita hoaks yang menimbulkan keonaran di tengah masyarakat. Olehnya itu, Papilaya mengimbau masyarakat agar dapat lebih bijak menggunakan media sosial. Menurutnya, untuk menangani pemberitaan hoaks bukan ANSI tanggung jawab kepolisian saja, tapi seluruh elemen masyarakat. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, Titus F.L. Renwarin mengaku, diskusi menangkal hoaks dengan literasi digital sangat penting di era keterbukaan saat ini. Dalam menangani penyebaran berita bohong, Titus mengaku peran serta semua pihak atau masyarakat sangat dibutuhkan. Masyarakat juga dapat menjadi pengontrol kebijakan pemerintah. Menurutnya, dampak berita bohong umumnya menyerang pemerintah, khususnya implementasi kebijakan. Akibatnya, masyarakat tidak percaya dengan pemerintah, kemudian akan memunculkan keributan. Masyarakat diharapkan tidak mudah mempercayai semua isu-isu yang beredar. Jadi kalau ada sebuah informasi bisa dicek sumbernya dulu, supaya jelas. Sementara itu, Zairin Salampesi, pakar literasi digital, mengaku dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak lebih dari 270 juta orang, tercatat pengguna handphone sebanyak lebih dari 300 juta orang. Kondisi ini berpotensi maraknya penyebaran hoaks. Tidak hanya menyasar orang yang awam, tapi sekelas profesor dan akademisi pun bisa termakan hoaks.